Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Jasmine Eva Putri Agustina, nomor absen 13. Dan saya Lisa Paulinda, nomor absen 16 dari kelas 11 BD SMK Negeri 2 Pekalongan. Di sini kami akan menayangkan hasil presentasi yang telah kami review dengan materi yaitu proses pengembangan produk baru dan menyusun strategi pemasaran. Apa itu pengembangan produk baru atau new product development? Yuk simak penjelasannya. Proses pengembangan produk baru atau new product development merupakan strategi proses yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengembangkan produk, memperbaiki dan produk lama atau memperbanyak kegunaan produk ke segmen pasar yang ada dengan asumsi pelanggan menginginkan unsur-unsur baru mengenai produk. Tujuannya agar siklus penjualan produk bisa terjaga dan memperluas segmen pasar. Contohnya, sebuah perusahaan pakaian orang dewasa mulai memproduksi pakaian untuk bayi dan anak-anak. Pada beberapa kasus tertentu, produk yang baru diluncurkan justru gagal. Proses pengembangan produk baru tidak semudah membalikan telapak tangan. Tahapannya yaitu 1. Idea generation, 2. Idea screening, 3. Concept development dan testing, 4. Marketing strategi development, 5. Business analysis, 6. Product development, 7. Marketing testing, dan yang terakhir ke-8 yaitu komersialisasi. Untuk selanjutnya ada tahapan rinci. Yang pertama yaitu banyak ide menarik yang bermunculan pada tahap paling awal perancangan produk baru. Ide-ide tersebut dapat berasal dari 1. Departemen riset dan pengembangan perusahaan, 2. Melalui hasil kegiatan amati, tiru, dan modifikasi atau ATM produk kompetitor. Jumlah ide produk yang sangat banyak akan disaring lebih lanjut. Tujuannya tidak hanya untuk mengerucutkan ide, tetapi ada tujuan lain yang lebih penting, seperti 1. Mengurangi risiko kegagalan produk, 2. Menemukan ide produk yang patut diproses ke langkah selanjutnya. Ide yang terpilih menjadi konsep yang siap diuji. Konsep dibuat dengan bahasa yang mudah dimengerti agar bisa dipahami oleh target pasar. Berikut adalah tahapan pengembangan ide menjadi konsep. 1. Tahap pengembangan konsep, 2. Tahap menguji konsep. Menyusun strategi pemasaran. Proses pengembangan produk baru berikutnya adalah menyusun strategi pemasaran. Intinya, menentukan cara agar produk bisa diterima oleh target pasar. Dalam mengembangkan strategi pemasaran, ada 3 poin penting yang harus direncanakan dengan baik. Di antaranya, yang pertama, target pasar, rencana proposisi nilai, pangsa pasar, target keuntungan, hingga penjualan beberapa tahun pertama dijelaskan dengan detail. Yang kedua, strategi bauran pemasaran dan rencana penjualan jangka panjang. Yang ketiga, biaya yang dibutuhkan pemasaran, struktur, dan metode penetapan harga dibuat dalam gambaran besar. 1. Analisis bisnis. Di tahap ini, produk yang sebelumnya sudah ditetapkan dilakukan analisis terkait tingkat ketertarikannya target pasar terhadap produk. Selain itu, juga dilakukan analisis anggaran dan profil produk serta proyeksi penjualan. Proyeksi penjualan didapatkan dari historical produk lain yang satu kategori dari perusahaan tersebut, atau dengan melihat produk yang sudah ada di pasar. Analisis bisnis bertujuan untuk memastikan apakah faktor tersebut bisa memenuhi tujuan perusahaan atau tidak. 2. Mengembangkan dan menyempurnakan produk. A. Pengembangan produk. Tahapan ini tentu menyita banyak sumber daya. Karena itu, produk hanya diproduksi dalam jumlah terbatas. Proses pengembangan produk baru biasanya membutuhkan waktu lama. B. Pengujian produk. Tahapan tidak berhenti di situ. Produk yang sudah jadi akan menjalani serangkaian tes semacam uji coba keamanan dan keefektifan produk untuk memastikan produk berfungsi sebagaimana mestinya. Penguji bisa berasal dari karyawan internal perusahaan maupun oleh pihak profesional dari luar perusahaan. 3. Uji pemasaran. Dalam proses pengembangan produk baru,
Produk yang sudah jadi secara keseluruhan tidak bisa langsung dikomersialisasi. Pertama, produk perlu dilakukan uji pemasaran di pasar aktual atau pasar yang sebenarnya dalam skala kecil. Tujuannya agar perusahaan mendapat gambaran aktual dari pemasaran tersebut. Tidak hanya itu, pemasaran skala kecil juga menguji program pemasaran awal dan produk tersebut, di mana program pemasaran mencangkup strategi promosi, media target pasar, dan lain sebagainya. Dengan begitu, perusahaan melakukan investasi secara maksimal. 4. Komersialisasi. Setelah melakukan uji coba pemasaran skala kecil, perusahaan akan mendapatkan gambaran mengenai potensi kesuksesan produk di pasar. Hasil uji coba tersebut yang memutuskan apakah produk tetap diluncurkan saat itu juga, menundanya, atau membatalkannya secara keseluruhan. Apabila perusahaan memutuskan untuk meluncurkan produk, maka ada rencana lanjutan yang perlu disiapkan oleh perusahaan. Istilahnya adalah komersialisasi. Tahapan komersialisasi mencangkup persiapan manufaktur produk skala besar hingga persiapan pemasaran produk. A. Waktu peluncuran yang tepat. Kapan waktu tepat meluncurkan produk? B. Wilayah peluncuran produk. Di wilayah mana saja produk akan diluncurkan untuk jangka panjang? C. Sumber daya perusahaan. Apakah perusahaan mempunyai sumber daya yang cukup? Sekian presentasi dari kami. Terima kasih telah menonton video kami. Semoga presentasi yang kami sampaikan dapat menambah wawasan. Dan apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.